Film kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang punya tetangga baru. Ia pun seringkali menghayal tentang tetangganya itu. Sampai pada akhirnya apa yang dia hayalkan menjadi kenyataan. Lantas bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Hanso yang tengah melakukan latihan untuk persiapan lomba di Pekan Olahraga Nasional. Namun setelah berlatih berbulan-bulan, Hanso mulai bimbang apakah ia akan melanjutkan lomba itu atau justru menyerah. Pelatihnya pun sangat menyayangkan, padahal melalui lomba ini Hanso bisa saja keterima di kampus negeri. Keesokan harinya saat di sekolah, perasaan Hanso kerasa gak enak banget. Dia kayak kepikiran sesuatu yang membuatnya juga gak fokus belajar. Lantas sesaat kemudian, guru BP datang dan ngasih kabar kalau ibunya masuk UGD. Ternyata sang ibu memang sudah dirawat sejak sepekan lalu dan sang dokter lalu bilang kalau ia akan melakukan yang terbaik untuk ibunya. Sang ibu yang berada di rumah sakit itu meninggalkan sebuah surat wasiat, di mana di surat itu juga terdapat sebuah alamat. Dan alamat itu ternyata merupakan tempat tinggal ayahnya Hanso. Keesokan harinya Hanso melihat tetangga barunya yang baru saja pindah. Namun pemuda itu tampak acuh dan segera bergegas menuju ke rumah sakit. Singkat cerita, keesokan harinya si pelatih memanggil Hanso. Pelatih itu pun menanyakan pengunduran diri Hanso dan memintanya untuk kembali berlatih karena ia yakin kegigihannya akan membuat orang tuanya bangga. Mendengar itu, Hanso tetap nggak peduli, namun bilang kalau ia akan mempertimbangkannya. Pada akhirnya, sesaat kemudian, Hanso pun dijitak kedua timnya dan disuruh untuk bergabung lagi, yang seketika ngebuat Hanso langsung mengiyakannya. Siang harinya Hanso pun kembali ke rumah sakit dan saat itu sang ibu pun akhirnya bisa kembali ke ruangannya setelah beberapa hari berada di UGD. Ia pun berada di sana hingga larut malam dan merawat sang ibu tanpa kenal lelah. Keesokan harinya Hanso bersama dengan pelatihnya mendatangi wali kelas Hanso. Hanso meminta izin agar diberikan dispensasi karena ia harus melakukan latihan renang, belajar dan juga merawat ibunya. Nah untungnya si ibu wali kelas ini baik banget dan ngizinin si Hanso buat latihan di jam pelajaran yang Hanso nggak minati. Sore harinya tetangga Hanso mulai terlihat iba karena tahu ibunya itu masuk rumah sakit dan Hanso cuma sendirian di rumah itu. Malamnya tetangganya yang bernama Inhi membicarakan Hanso pada suaminya. Ia pun mengungkapkan rasa kasihannya kepada Hanso. Di sisi lain, Hanso terlihat sedang memakan roti dan pemuda itu terlihat begitu iri ketika melihat tetangganya sedang makan bersama-sama dengan keluarganya. Ketika di kamar rawat inap, ibu Hanso sekamar dengan pasien lain. Dan putri dari si ibu yang bernama Mijin ini ternyata perhatian banget ke Hanso karena sering menawarkan makanan dan minuman kepadanya. Dan seringkali ketika Hanso lagi sekolah, mereka juga yang turut menjaga ibunya Hanso. Beberapa hari berlalu, kenyataan pahit pun harus Hanso hadapi. Ketika tagihan rumah sakit yang begitu mahal harus segera dilunasi. Ia pun akhirnya pulang dan mencari sesuatu yang bisa dijual. Hanso menemukan beberapa perhiasan dan untuk nambah-nambahin ia juga terpaksa harus menjual medali serta beberapa pialanya. Namun lagi-lagi itu semua dihargai sangatlah murah. Lantas ketika akan kembali ke rumah sakit, secara nggak sengaja Hanso melihat Mijin yang lagi berada di taman dengan seorang pria yang cukup tua. Hanso pun mengikutinya dan sesaat kemudian mereka malah melakukan perpusrengan di taman tersebut. Kayaknya sih open order nih si Mijin. Lantas setelah nengokin ibunya, Hanso yang akan pulang menyempatkan diri untuk ke taman tadi. Ia pun menemukan stocking Mijin dan memilih untuk menyimpannya. Keesokan harinya sepulang dari sekolah, Hanso melihat jemuran Inhi yang tertiup angin. Dan pemuda itu memilih untuk mengambil daleman dari tetangganya itu. Sore harinya Hanso kerja paruh waktu untuk membersihkan kapal-kapal nelayan yang baru pulang melaut. Lantas singkatnya ketika akan pembagian upah, Hanso malah dibayar nggak sesuai perjanjian dengan alasan Hanso masih pelajar dan nggak membutuhkan uang yang banyak. Hal ini pun membuat Hanso sangat geram. Ia lantas nyeburin bosnya itu ke laut dan kemudian pergi dari sana. Keesokan harinya Hanso nggak sengaja ketemu Inhi di jalan pulang. Inhi pun saat itu membuka obrolan dan menanyakan tentang ibunya Hanso. Inhi saat itu juga bilang untuk jangan sungkan meminta bantuan padanya kalau Hanso sedang membutuhkan sesuatu. Mendengar itu membuat Hanso jadi nggak enak karena ia pernah mengambil segitiga pengamannya Inhi. Lantas pada sore harinya, dia pun berniat untuk mengembalikannya. Ia pun mulai memanjat dan kembali meletakkannya di jemuran. Namun sayang pemuda itu malah ketangkep basah. Inhi lantas bertanya apakah segitiga pengamannya itu ia lakukan untuk senam 5 jari. Hanso awalnya nggak mau ngaku, namun pada akhirnya dia pun mengiyakannya.
Namun ketika itu Inhi nggak marah sama sekali dan malah menanyakan apakah Hanso menyukainya. Dan dengan gentlenya si Hanso ini pun malah mengangguk dan kemudian meminta izin untuk beristirahat. Inhi yang punya sifat keibuan pun merasa iba dan memberanikan diri untuk datang ke rumah Hanso sembari membawakan beberapa makanan. Ia lantas masuk ke kamar dan memberikannya pada Hanso. Namun ketika itu Hanso malah permisi karena mau rebahan. Di saat itulah Inhi malah duduk di sebelahnya dan memainkan persneling milik si Hanso. Hari demi hari berlalu, Hanso semakin sering memperhatikan Inhi dan makin terguling-guling dengan pesona mama muda yang satu itu. Sementara di sisi lain, Inhi juga merasakan hal yang sama. Mereka pun sering saling merespon walau hanya melalui balik jendela. Suatu hari pegawai perusahaan kartu kredit datang ke rumah Hanso. Mereka pun menanyakan di mana ibunya. Hanso di sini sudah bilang jujur, namun mereka nggak percaya dan justru memeriksa keadaan di dalam rumah, yang tentunya ujung-ujungnya berakhir dengan sia-sia. Malam harinya karena sudah stuck banget di mana-mana punya utang, Hanso pun memilih untuk malah kasir minimarket bermodalkan sebuah stick baseball. Ia pun mendapatkan sejumlah uang yang lumayan banyak. Sampai akhirnya di salah satu minimarket, ia pun kaget karena kasir itu ternyata si Minjin. Namun di sini Minjin yang kayaknya ngenalin Hanso, ia pun justru memberikannya karena mungkin tahu ya si Hanso ini lebih membutuhkan. Lantas pada keesokan harinya Hanso mendatangi perusahaan kartu kredit dan membayarkan semua tagihan kartu kredit ibunya. Lalu ketika ia pulang dan Inhi selesai mengantar suaminya, ia pun memilih untuk menemani Hanso keliling kota. Mereka menghabiskan waktu seharian di pantai, ngadu layangan dan lain sebagainya. Dan tentunya pertemuan itu pun ditutup dengan perpusrengan di rumahnya si Hanso. Malam harinya Hanso melihat dari atas keluarga Inhi yang sedang berbekuan di dalam rumah. Hanso saat itu benar-benar merasa iri sekaligus juga cemburu. Namun karena itu ia lebih memilih ke rumah sakit dan menjaga ibunya. Lantas ketika itu ia pun kembali membaca surat dari ibunya. Dia meyakinkan diri apakah ia harus mendatangi ayahnya atau tidak. Ia masih ragu dan takut kalau hanya akan sia-sia. Lantas pada keesokan harinya putrinya Inhi mendatangi rumah Hanso. Ia sama perhatiannya dengan sang ibu. Gadis itu pun memberikan Hanso makanan dan juga menyemangatinya. Lantas tak berapa lama kemudian, guru-guru dan teman-teman Hanso mendatangi rumahnya. Mereka menyemangatinya dan memberikan sejumlah uang untuk membantu keadaan Hanso. Mereka juga mengajak Hanso untuk kembali berlatih. Menurut mereka, berenang akan membantu menenangkan pikirannya. Hanso pun memikirkannya dan kemudian bergegas untuk berlatih kembali. Suatu malam, Hanso menyadari bahwa aksinya tempo hari sudah muncul di berita TV. Hanso saat itu terlihat begitu menyesal, meskipun identitas aslinya sebenarnya masih terjaga. Lantas pada keesokan harinya, pemuda itu pun mendatangi kantor polisi. Namun setelah mengakui dan mendengar cerita Hanso, mereka malah iba dan menyuruhnya untuk ikut mendaftarkan jadi polisi, yang mana pendaftarannya akan dibuka bulan depan. Hanso pun saat itu berjanji kalau ia tidak akan mengulanginya. Alhasil pemuda itu pun bisa terbebas dari segala jeratan. Lalu pada keesokan harinya Hanso memberanikan diri untuk mendatangi alamat ayah yang ada di surat dari si ibu. Ia berangkat sangat pagi untuk bisa mencegat ayahnya sebelum berangkat bekerja. Lantas tibanya di sana, Hanso pun mengejarnya dan bilang kalau ibunya sakit parah. Mereka pun akhirnya datang ke rumah sakit bersama. Pria itu pun meminta surat yang berisikan alamat rumahnya. Mereka lanjut makan siang bersama. Hanso sebenarnya sangat senang ketika itu. Namun sesaat kemudian pria itu malah mengaku kalau dirinya bukanlah merupakan ayahnya. Mendengar itu Hanso hanya diam. Lantas saat di kasir, Hanso pun mengambil sehelai rambut ayahnya dan berencana untuk melakukan pengetesan. Lalu beberapa hari kemudian hasil tes genetiknya pun keluar. Dan ternyata benar kalau pria itu adalah ayahnya. Karena lagi galau-galaunya ia pun nemuin Inhi dan menceritakan semuanya pada Inhi. Lantas sesaat kemudian ia pun mendatangi rumah ayahnya dan memberikan hasil tesnya. Hanso yang sudah putus asa pun memilih untuk pergi dan meninggalkan rumah serta ibunya seorang diri. Sementara di rumah sakit terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Tiba-tiba ibunya itu akhirnya mulai sadar. Di saat itu bahkan bisa keluar kamar dan berjalan kaki layaknya orang normal. Namun sayang, wanita itu harus menelan pil pahit karena putranya juga sudah meninggalkannya keluar kota. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.